Halo teman-teman, Eh, kali ini saya lagi di rumahnya salah satu kolektor jersey PSIS Semarang, Mas Bani Marianto. Halo Mas. Mas, udah lama nggak ketemu ya Mas? Gara-gara corona ya Mas. Corona. Mas, selama nggak ada pertandingan bola, gimana Mas? Nggak lihat pertandingan bola ini gimana Mas rasanya sendiri? Ya pasti kangen ya. Kita kangen lihat bola, kangen bersorak di lapangan kayak gitu. Ya kangen, intinya kangen atmosfer di stadion. Ya teriak, ya sedih, ya gembira, ya semuanya lah kayak gitu. Mas Bani kan punya koleksi jersey PSIS. Tadi aku lihat-lihat cukup banyak ya. Nah ini Mas Bani ini mulai awal nih koleksi jersey PSIS dari kapan Mas? Aku mulai koleksi jersey itu sekitar tahun 2012. Itu zamannya masih pakai Mitre. Itu saya dapat dari Vitor Burgess. Pemain asing PSIS. Pemain asing PSIS. Jadi waktu itu ya startnya dari situ sih. Jadi waktu itu di Manahan habis pertandingan emang udah janjian. Saya dikasih Vitor Burgess itu habis pertandingan lah. Semenjak itu apalagi kawan-kawan saya banyak di jersey juga, maksudnya ya koleksi terus ya. Akhirnya kena pengaruh. Nah mulai sejak itu akhirnya mulai mengumpulkan jersey. Yep. Di tahun itu dapat berapa jersey Mas? Waktu itu. Kalau itu ya pas musim itu ya cuma dapat yang Vitor ya? Burgess saja sih. Divisi utama ya? Iya, divisi utama. Tapi kalau Mas Bani sendiri udah ngefans dari PSIS dari tahun berapa Mas? Oh kalau fans PSIS mungkin sejak lahir ya. Ibaratnya dulu kan cuman bisa lihatnya paling dengerin dari radio. Namanya Ribut YD gitu kan. Ribut YD Ahmad Muharyah gitu kan, dari radio, cuman radio dengerin gitu kan, di suatu kampung kayak gitu kan. Terus tahun 96, 97 itu di Semarang nonton Liga Kansas. Ya kayak gitu. Terus ya semenjak itulah kalau dari dulu tetap PSIS. Kalau sekarang total ada berapa jersey-nya Mas? Jersey PSIS. Kalau yang PSIS itu mungkin sekitar 70. 70 pieces. 70 piece. Ngeri ya. Itu yang paling lama tahun berapa Mas? Yang paling lama mungkin Liga Downhill. Liga Downhill pertama. Itu tahun 94 ya. Tahun 94 ada saya. Ngeri. Mas, tapi kan di sini selain Mas Bani koleksi jersey PSIS kan ada juga yang dari ini juga dari klub lain ya Mas. Apa aja Mas? Kalau klub lain itu kalau misalkan kalau klub Indonesia gitu biasanya jersey itu yang saya suka, misalkan ini detailnya bagus, dipakainya nyaman, ini rada aneh, tapi jarang sih. Paling cuman nggak nyampe 5 paling. Kalau klub lokal ya. Kalau klub luar gitu juga nggak nyampe 10 paling. Nggak nyampe 10 saya punya. Memang saya cuman fokus di PSIS. Kemarin saya sempat fokus di timnas juga. Sempat punya banyak timnas ya. Sempat timnas ngumpulin, tapi makin banyak yang kamu kumpulkan, intinya genre atau style, makin banyak yang kamu kumpulkan tuh makin banyak uang yang kamu butuhkan. Jadi misalnya kayak timnas, aku butuh itu timnas lagi, aku pengen itu lagi, jadi ya keluar uang. Jadi makanya fokusnya tak fokusin di PSIS saja. Mudah fokus, maksudnya jadi keuangannya lebih mudah gitu. PSIS aja, kalau nggak ada PSIS ya udah ditabung. Budgetnya ditabung, kalau ada PSIS beli, kalau nggak ada ya gitu. Jadi yang timnasnya udah tak lepas semua. Udah lepas semua. Apa aja jersey, jaket gitu? Ada jersey ya, jersey, jaket apa. Saya jaket cuma nyimpen satu, sama jersey juga cuma nyimpen satu tok, timnas lainnya udah nggak ada lagi. Mas, untuk yang PSIS ini bisa diceritain nggak Mas? Perjuangannya Mas Bani yang paling istilahnya yang paling perjuangan banget untuk bisa dapat jersey ini. Itu yang jersey yang apa nih? Sebenarnya semua jersey ada cerita ya Mas. Semua jersey itu ada cerita ya tapi yang paling unik itu memang kalau kita tiba-tiba di jalan ada orang pakai jersey dan kita tahu, terus kita PDKT, terus untuk maksudnya ya
pendekatan, Pak dijual enggak, Om dijual enggak, Mas dijual enggak, ini Mas boleh enggak, boleh saya beli enggak. Nah, itu salah satu perjuangan. Itu kadang-kadang ya enggak cuma sehari 2 hari, kadang-kadang ya berbulan-bulan kayak gitu baru akhirnya dikasih kayak gitu. Itu pernah saya Pernah. pernah, iya. Itu ada orang mau potong rambut dekat rumah saya, potong rambut, dia pakai jersey 2008 away putih itu. Sudah, kalau orang biasa mungkin susah untuk wah kayak jersey entah itu ori entah itu MV atau entah apa itu kan, kalau orang biasa susah. Tapi kalau yang udah berkecimpung lama gitu, ngelihat sekilas juga udah tahu. Oh Sudah ini tahu. oh ini ori, ini oh KW ini ori gitu ya. ini match worn bekas main ini apa. Kalau tahun 2010 ke sana itu kan rata-rata jersinya itu kan masih sedikit. Yang ori juga nggak banyak kayak sekarang gitu. Yang itu juga masih susah. Nyari ori pun susah gitu. Kebanyakan ya dapat dari pemain. Jadi jersey dulu ya dipakai dari awal sampai akhir, kadang-kadang udah hancur, udah rusak ya. Lah kadang-kadang ya pas itu kan saya ngelihat sekilas itu langsung ya tak samper ya nama sampai Pak, jersey-nya ini enggak ini ya gitu, akhirnya dikasih. Banyak cerita kayak gitu. Cerita ya. Kalau istilah anak jersey itu begal, membegal, ya, membegal orang. Ya, Membegal ini, orang. begal jersey-nya. Tapi kalau membegal pemain bola ada nggak? Pernah nggak? Untuk untuk minta pemain gitu biasanya apa namanya? Begal pemain itu biasanya udah janjian dulu sih biasanya. Ya misalkan ngomong misalkan ya si entah Rio, entah siapa pemain yang sekarang ya. Oh, aku boleh minta nggak ini gimana gitu. Biasanya akhir musim gitu. Oh iya Mas, gini ya. Biasanya tak tuker yang baru gitu. Tuker yang baru atau tuker saya jersey yang lain kayak gitu sih. Nggak kayak gitu biasanya. Jadi pemain juga nggak keberatan ketika memberikan jersinya itu ya untuk fansnya ya. Biasanya nggak keberatan. Ya kalau misalkan dia nggak mau juga aku nggak maksa. Tapi biasanya juga dapat juga biasanya. Itu banyak trik-triknya lah untuk mendapatkan hal itu. Trik-triknya. Yang favorit apa Mas selama ini? Sejauh ini? Sejauh ini kayak PSIS itu aku favorit jersey away 2005 itu. 2005 itu di ya? Google Image itu. Jersey away 2005 itu ada. Jersey away 2005 itu mirip dengan Tottenham Hotspur. Away. Itu kalau yang aku dapatkan itu katanya sih itu beli jadi. Pemain suruh ngukur, oh ini M, oh aku L, ya udah dibelikan terus dipakai. Jersey away 2005 itu seperti ini. Ini jersey otentik ya. Ini bekas main. Bekas-bekas main semua ya. Jersey 2005 itu ini. Kalau ini punya siapa? Itu punya Eko Prasetyo. Eko Prasetyo itu tahun. Itu tahun cadangan. Oh itu pemain cadangan. Cadangan. Jadi jersey-nya masih bagus. Ligina tahun 2005 ya. Ini Ligina 2005. Kalau yang biru ini? Itu 2008. 2008 ya. 2008. Masih ISL ya? Masih ISL degradasi. Ini punya siapa ini? Itu punya Fafa, itu juga pemain cadangan. Kalau yang ini lebih ini lagi ya. Ini liga pertama ini. Lebih otentik liga pertama. Liga kedua ini. Liga Dunhill. Zaman dulu nggak ada nama punggung itu udah ada. Nama punggung itu dimulai tahun 2002. Tahun 2002 ke sana itu jarang yang pakai nama punggung, cuma nomor tok. Nggak ada nama punggung nggak ada. Oke, kalau yang ini? Ini 2007. 2007 ya. Ini 2007 itu punya. Ini dapat tapi namanya sudah dilepas. Namanya sudah dilepas. Oke. Kalau era Liga 1 ya, yang udah dapat berapa jersey dari pemain-pemain? Berarti dari 2018 ya? 2018. Kalau Liga 1 itu saya nggak terlalu ngejar jersey, yang penting saya punya home, away sama third udah. Maksudnya jersey home, away sama ketiga dapat satu udah cukup. Dapat lebih ya disyukuri, dapat 3 ya udah, nggak memburu lagi. Dan rata-rata saya pemain juga nggak terlalu nggak terlalu harus pemain si A si B juga enggak. Maksudnya yang penting punya aja udah selesai. Soalnya 2018 2019 apa gitu gimana ya, jersey itu kan ibaratnya kita udah era modern gitu, era aparel, era modern, jadi yang dijual di pasaran juga banyak, yang dijual ini banyak, jadi memang
karirnya itu kelangkaannya itu udah mulai apa? Udah nggak terlalu kayak zaman 2008 ke sana Udah udah banyak lah udah maksudnya. banyak ya. Udah banyak gitu. Itu udah banyak banget. Dan itu kan juga mempengaruhi juga mulai banyak komunitas-komunitas ya. Iya. Untuk tak lihat itu beberapa bulan ini apa yang suka ngumpulin jersey itu di Semarang itu makin banyak. Makin banyak. Makin banyak makin. Kalau saya sendiri kalau di apa fenomena seperti itu saya senang bahagia gitu maksudnya. Dulu itu cuman yang ngumpulin paling cuman aku atau 2 orang 3 orang cuman itu. Sekarang makin banyak gitu ya maksudnya saya makin senang gitu. Hati-hati makin banyak yang perhatian, makin banyak yang konsen untuk ngumpulin gitu ya. Bagus lah kayak gitu. Tapi kalau di Semarang sendiri ada komunitas sendiri gitu ya. Semarang itu ada komunitas jersey Semarang, tapi kalau yang untuk fokus di PSIS belum ada sih. Oh gitu. Nah, kalau yang di kota lain udah ada sih malah kayak Persib itu kan Persib jersey kolektor apa itu udah ada. Dan mereka udah lama-lama ya. Udah lama-lama gitu ngumpulin Persib. Jadi mereka fokus di Persib aja. Kalau Semarang tuh komunitas jersey Semarang itu ya pengumpul apa komunitas pecinta jersey aja, tapi yang kalau yang khusus PSIS itu belum ada. Siap. Mas Bani, kalau kita ngomongin ngoleksi jersey nih, setuju nggak kalau misal mengoleksi jersey itu termasuk juga sebagai sarana investasi?